ahli toriko tapi nggak ngerti falak, yang ngerti falak nggak ngerti apa toriko, itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah itu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan itu istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 apa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tek semengke tanggal 1, nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari, karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai, atau istimaknya nanti sampai berapa? 30. Oke, itu ahlul ilmi ya. Saya ulang lagi, itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini ya. Rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini, debat kenapa sih Muhammadiyah kok geger perkara awal Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rekan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu, siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Zaman awari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi, nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu 2. 1 sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, 2 sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku khilaf berukin ke level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama Naksabandi kan sampai 3 hari perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Naksabandi ya Indonesia. Enggak, biasanya Naksabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara dari falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Kemil apa saya ini? Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ini dong, bodoh Islami kok beda. Memangnya nak bodoh Islami lu tekin bodoh. Jadi lagi secara ilmu demokrasi itu salah. Memangnya nak bodoh Islam terus tekin bodoh, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, hakjane itu gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran itu delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, iku tukaran banget. Wong perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mereka itu sing ngeblon sih wong stres iku ngomong. Masih dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak malah bakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15.
Nanti kan kelihatan pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13 orang bunderser. Wah Mustafa Hok berarti ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan termasuk yang sering metu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi, wong awam itu kan raro falak. Kami so nguji bener Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dicek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Dua orang wajah tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Megoro menang membela NU aja gitu, terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah, teke lu nanti. Saking oleh rasa neng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa neng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung bunderser. Bareng malam Senin bunderser. Berarti kira-kira bener ruhin. Atau walian. Pas Ahad bunderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang, saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng iki aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oke, itu kan biasa. Bojomu ora gelem meteng iki. Serak prospek jane mau di anak meneh jane. Sing darani meteng wis aku takok. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Iya, aja keliru gitu. Sing carane weteng cara ngawam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending itu jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno gak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas masalah, neraka kali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni istri, bengi itu cek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang cek tidur bersama gak jelas itu. Masih meniduri ora oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam cek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Wah, ono cakriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi besok tanggal berapa? Besok tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci, Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Enggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang enggak nikah kan kalau enggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus. Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal
komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mbek rembulan itu bulannya oleh nyelesaikno falak cepet rembulan. Matahari mau nyelesaikno setahun itu 4 kali. Mulanya agar bulan Samsiah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun ngenyelip terus 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Leung ilmiah ini kok diharam. Memangnya Yasin itu mantra. Ya tapi semua Yasin bodoh ini ayat ilmiah jadi mantra. Khasiate ngene kasih bodoh ini. Sing ngaramno mbek sing kritik bodoh goblok gitu. Bodoh ora tau ngaji nih maksudnya. Boyo ngaji urip bener. Tapi ya keben dunia sing minggu rame-rame wae. Leung Yasin kok khasiat Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Mohon kalau semalah keruwetan. Nggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid, itu haid apa keluar darah? Nggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya idahnya selesai. Karena nggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau di nikah Umar, terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar. Karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaud pertama. Sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini secara ilmu. Jangan-jangan itu tidak haid, tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hin. Dia kok kaget dipegat atau trauma, terus keluar darah. Tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil, bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaud awal tidak jadi anak nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Lah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham ya? Jadi umpama mani ku dadi tenan, umpama khete iku gak akeh tenan, keluar darah mergo kaget baru Pak sepeda motor atau kaget diselak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur agar haid bolak-balik, berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Serius. Jos tenan. Orang rugi orang Rembang Jogja mulang ternyata ini. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopos, Aisyah atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum ini rutabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, iddahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh kan. Ngaji mari dhisik dora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Aja maca Yasin bu swarga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bu swarga ben mulang kula niki. Bu swarga syaratnya mati sih. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopos, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopos, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43. Kan potensi monopos ya ada, potensi tidak ya. Padahal bungis baru buat koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis. Ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopos 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak? Enggak mesti. Enggak mestinya begini. Kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti watul hamli melahirkan? Digenti watul hamli. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya enggak jadi salah satu kuru idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Lah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending. Cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Satu adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Lah saya ini enggak perkara siji sawale debat. Sing debat ora tahu gelem niteni coba.
Kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada nggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, podo Islami kok. Mbok yo ngalah, sekali-kali ngalahi ngitung. Engko ora ketara di sing hok sing. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Ya tolong dina ketara to Mas Abu. Misale sangka Ahad, ternyata bunder sere iku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Bareng dinteni wis susut kowe kan ngerti, iya bener Mustafa jebule. Kan tetap ketara kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isik urung bunder ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah bunder, pitulah bunder ser. Berarti bener sing mundur kan. Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus efek mendung melayu ning kene mbok mlaku-mlaku cara BMKG. Nah, cara ngawam gampang. Kok apa adarane wong kene ungkap lho sing bukti apa udan. Semua. Jadi wong awam wis paham kok sumuke kok ngene apa udan. Jadi gampang. Tetep ono ilmu awam itu tetep ono. Ya ora falak kok ya ora BMKG. Ya udan tenan. Ya kok dalile sumuk ngono tok. Ya sing ngono. Jadi mulane tanggap pengiran wapian tenan. Jadi wong awam itu jatah ilmu. Ya ilmu sumuk wae. Ya bodoh. Wong psikologi, ngono wedok kok minggat. Cara pakar analisis kan dianut, ini ada psikologi apa. Wong arep ngerti agar minggat yo tukaran wae angel temen kowe. Agar minggat ya mergo ada dianalisis perbedaan persepsi. Wah, kesuwen kabeh. Agar minggat ya tukaran kok repot. Ora usah ngono. Dadi Allah itu apiane ngono. Dadi wong awam ya dikai ilmu, wong pinter ya dikai ilmu. Itu maksud wala yuhitu nabi sayyim min ilmihi illa bima. Kau harus kecelok wong alim, tau bantah-bantahan kalah mbek desa. Kula bolak-balik cerita. Satu-satunya kekalahan saya dalam hidup. Bantah-bantahan mbek bodoh. Cuma aku akhirnya ya ora trimo, perkarane wong alim dikalah mbek bodoh. Tiga cerita kok ana anak wong desa, Mas. Wong desa. Ya umur SMA. Iku njaluk nukokno sepeda motor. Bapaknya wong sugih, kang petani sugih, sapine wae. Sapi sing mulak sikile papat itu wae. Orang roda 4 ya sapi yang berkaki 4. Karena di ini sapi ini akeh, sungainya akeh, ala pak turuti rampun. Anak kula jek mondok temen goblok. Gobloknya sepundi, Pak? Lah iya kok beli sepeda motor kok sing jenenge donya nglahirno donya kok sapi jenenge donya jarene. Mergo donya nglahirno. Sepeda motor ora donya Gus, malah donya ngentekno donya. Mergo nukokno bensin kok bengkel. Ya cara dekne donya sing melahirkan donya. Dadi wong di mobil cara dekne goblok. Perkarane mobil dunia tapi mangan dunia karena harus bensin ini nyervis. Kok pinter memang. Jadi yang makanya sabar. Dibeli pangeran juga bagi ilmu dekne. Ternyata dekne ra gelem kok sepeda motor anaknya punya ilmu sing jenenge dunia sing lahirno. Dunia kok sapi. Jadi cara dekne wong di mobil papat tambah goblok. Tambah mergo gerus dunia. Wae mulai wong omahe. Gus kula tak wangsul, jebule digojekno sepeda motor tagane. Ampun Pak sepeda motor Pak. Dunya kok mangan dunya Pak sapi Pak. Saking mangkel kuwi, mergo aku yang mau kalah. Tapi saya secara insaf sadar sesadar-sadarnya banyak orang yang dititipi ilmu Allah begitu dan itu menurut saya benar. Selama ini kan kita merasa hebat karena beli mobil 4. Ternyata itu kegoblokan karena ini dunya kok mangan dunya gitu. Itu dunia sing lahirno dunia kaya sapi, wedhus, jangkrik. Artinya gini, itu pangeran, itu apiane pangeran. Wong awam ya untuk jatah ilmu, wong bodoh, wong pinter ya untuk jatah. Saya itu mengkaji haid atau iddah itu luar biasa. Sehingga polanya sama, misalnya gini, orang yang ditinggal mati suaminya, iddahnya berapa? 4 bulan, 10 hari. Itu juga iddah percobaan sebetulnya. Karena kalau faktanya nanti umur 2 bulan, 3 bulan hamil, iddahnya kan watul hamli. Jadi ketara kan misalnya ana wong Zaid misalnya, begini ngeloni bojone, jima. Terus Rino kaget mati. Ini iddahnya berapa? Taruhan pertama berapa? 4 bulan,
4 bulan 10 hari nak betul-betul hamil belendeng enggak? Belendeng kan? Kalau sudah belendeng ya sudah idahnya enggak jadi 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Kenapa dibikin 4 bulan 10 hari? Karena wong awam pun ngerti hamil tidaknya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Salah satu kuruk polanya juga 4 bulan 3 bulan. Jadi polanya sama semua. Iku hikmahnya pengeran. Tapi ilmu ini juga dikaji. Saya senengannya ngaji ilmu semua ini. Secara jelas-jelas. Ngaji ibu suwargo, ora paham lah suwargo. Waduh, ya enak nama. Seteko wis siap ora paham. Semua ibu suwargo, waduh serempet. Saat itu surat Yasin, jadi ngendikan ilmiah tapi cuman amin ya Allah, amin amin. Padahal alim ini matahari itu tidak mungkin nyalip rembulan karena tadi menyelesaikan falaknya itu dulu apa? Rembulan. Wong per tahun aja nyelip sekitar 10 hari koma berapa. Nah sampai ahli falak kan ngerti kan? Tanggalan bulan itu sisa 29 mbek 30. Ora iso 30 siji. Samsi ya sering 30 siji. Mau ono Februari 28. Intinya kan mesti lebih lama. Paham ya? Komaria sering 29. Ora sekitar pernah kok. Sering. Makanya wala bisu fi kafim salah samiatin sinina wasdadu. Kalau menurut hitungan Samsiah 300 tahun itu komariahnya berapa? 309 tahun. Karena per 100 tahun itu komariah nyalip 3 tahun. Ane kula nate dijak ahli falak, Gus ngarang falak nganti kiamat. Maksudnya piye? Kuwatirnya ngene iki. Ini kalau dunia ada kiamat-kiamat Gus itu bahaya. Nanti Nabi Muhammad luwih tua timbang Nabi Isa ya. Perkara nek dihitung komariah, nah iki ra kiamat-kiamat lho ya. Iku sebenarnya nak kiamat-kiamat itu tahun komariah aku nyalip Samsiah. Jadi sebenarnya Gus, anak putu kita ngertine Nabi Muhammad luwih tua timbang. Wah, orang nganti ngono wis kiamat lah. Ya masuk akal karena tiap 100 tahun kan nyalip 3 tahun. Itu nak wong khawas tahu. Agus ngarang falak Gus. Bahaya gini agak dikarang gitu. Aku yang mendingan dalam misalnya ngono tenan sing ahli falak yang ngerti. Nah iki nyalipe iku mergo seperti itu, Pak. Ya jadi pokoknya enak kan. Jadi kaulane Allah itu enak. Jadi karena tadi Allah selalu bikin cara aman untuk iman. Misalnya iman cara wong pinter. Ya tak warai iman cara wong pinter. Milih cara pinter apa cara bodoh? Enggak jawab ya. Bodoh ya apa? Terlalu jujur ya. Itu fair. Milih iman cara pinter orang bodoh. Pinter angel cara pinter. Udah tak pinter bareng. Cara bodoh ya. Nah cara pinter kan cara iman begini. Alam raya ini kan kadung wujud, ya kadung wujud. Matahari dan rembulan ini kan kadung wujud. Setidaknya dalam kesaksian kita ini kan berstatus apa? Maujudat, apa? Tentu sesuatu yang wujud itu nggak mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak wujud. Nggak mungkin kan status Adam, status kenihilan menyebabkan sesuatu yang wujud. Karena di mana-mana nihilisme atau adamisme itu tidak menjadi sebab. Karena alam ini kadung maujud, pasti sebabnya sesuatu yang wujud. Karena penyebab harus berstatus super, maka dinamai wajibil wujud. Dan itu kita katakan Allah Subhanahu. Dan itulah Allah. Itu model pinter. Kita itu pinter aja, ngaji jalan. Paham ya? Ya no model bodoh. Saya berkali-kali cerita. Abdul Hasan Al-Asy'ari itu pernah berfatwa, imannya muqallid, imannya orang nggak bisa mikir itu nggak diterima. Terus diprotes sama orang-orang. Lalu imannya orang beduwi-beduwi gimana? Karena nggak bisa mikir. Pegawaian yang hormat sapi, wedhus, nututi bebek, ngalor, nyidul, sing tukang ternak bebek. Singkat cerita, dua beliau ini survei. Tanya orang-orang kampung, Bima Araf Tarofah, ini beduwi, mau pegawaian yang hormat sapi, ngurmat pedet, ngurmat apa? Unta. Kowe kok roh pangeran ono iku piye? Caramu mikir piye ngundina ngurmat unta? Jawabe enak wae. Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Nek ana teletong ya mesti ana untane. Terus wa asarul agam ya dulu alal masir. Ya, kalau ada bekas apa delamaan apa kalau bahasa Jukene apa namanya? Ya, kalau ada bekas telapak kaki pasti ada yang pernah lewat. Jadi misalnya ono wong ada jejak kaki anjing, berarti anjing sudah lewat. Ada jejak kaki manusia, berarti manusia setelah lewat. Lah saiki ono alam, berarti ono sing gawe, ono jejake ora ono sing gawe. Terus kata Imam Asy'ari, ya begini sudah cukup sebagai nazar menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi awam ya iso, khawas ya iso. Lah anak pinter cara aku malah repot, tapi rabi karena butuh keseimbangan, karena manusia itu butuh keseimbangan, tersalurkan biologisnya keruwetan pinter. Nah bodoh kan enggak, bodoh rabi pinter payu rabi. Nah pinter keruwetan, mau tahu tamat kampus terkenal gak payu rabi. Nah bodoh gak, pinter payu rabi, gak payu. Jadi lu ya gampang di. Gampang bodoh cara serius. Wah ada bodoh, pokoknya gak masalah cara bodoh. Saya ulang lagi, makanya kamu jangan berdebat lagi tentang kenapa NU begini, Muhammadiyah gini, karena Allah memang bikin kita ini ben mikir, yaitu bulan itu manazile waluliku, istitar romdino, kadang sedih. No, dari awal memang misteri, makanya kata Imam Nawawi dalam kitab Minhajul Thalibin, perkhilafan 1 Ramadan itu toleransi sampai 2 sampai 3 hari. Karena kalau perkhilafan itu mulai Sya'ban itu bisa selisihnya sampai 3 hari. Lah pangeran senengannya juga misteri. Tanggal 14, 15, 16 itu bunder cerai mirip. Ya kan? Pangeran juga misteri bisa. 14, 15, 16 bunder cerai mirip. Kalau pangeran ya senengannya beda wong ya enggak masalah menjadi wae pangeran. Menggawe donya liya beluakum ayukum masalah. Jadi pangeran senengannya gitu. Makanya harus pinter-pinteran. Masyhur. Nanti Dajjal itu kalau akhir zaman kan gitu. Yang dikatakan Dajjal surga adalah neraka, yang dikatakan neraka adalah surga. Jadi ya Allah bikin ujian memang selalu begitu. Makanya seninya hidup di situ. Kata Rasulullah, khuffatil jannah bil makarih wa khuffatin nar bis syahawat. Jadi memang sudah seperti itu. Cuma problemnya saya kan gini, wong ra ahline kok ngomong. Coba tadi. Anu Muhammadiyah ora tahu cocok, podo Islami. Memangnya dia nebek dulure tahu cocok, padahal podo. Mikir ngono kok ora iso. Ngono dadi narasumber piye. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mikir ngono yo kadang yo digelar. Sama-sama Islam kenapa debat? Lah dia nebek dulure betina ora yo debat, padahal ora trimo podo-podo Islam sak kandungan. Gue biasa wae, kalau ada perbedaan itu biasa wae. Dan diselesaikan secara disiplin ilmu bodoh, ilmu wong pinter. Delok wae tanggal 15 kok tetep ketara, si salah itu tetep ketara. Kayak tadi iddah itu dicobanya salah satu kuru. Tapi kalau ternyata nanti hamil, ya sudah watul hamli. Kalau mutawafan anda zauji iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau terbukti hamil, ya sudah watul hamli. Allah bikin kisaran 3 bulan, 4 bulan, 10 hari. Semuanya itu nggo mastikan ala awam. Mereka nak tenan hamil kan blendi. Just yo. Jadi awam mbek khos bodoh kan. Mulane cara kula wong khawas yo pinter, wong awam yo pinter. Kita bisa golek dhuwit payu rabi. Justru wong khos keribetan. Ape rabi